Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 izin memaparkan materi yang telah kami diskusikan bersama, yaitu materi tentang asam asetat. Langsung saja kita mulai. Untuk anggota kelompoknya sendiri itu kami ada bertiga, ada Azahra Aziza Putri, Harum Kindi Alzabar, dan saya sendiri Afifatul Kamila. Kemudian untuk materi yang pertama, yaitu tentang apa itu asam asetat. Asam asetat merupakan salah satu asam karboksilat paling sederhana setelah asam formal. Larutan asam asetat dalam air merupakan sebuah asam lemah. Artinya, hanya terdisosiasi sebagian menjadi ion H+ dan CH-. Asam asetat merupakan reaksi kimia dan bahan baku industri yang penting. Kemudian untuk struktur asam asetat sendiri ada di gambar sebelah kiri. Asam asetat dalam bentuk padat menunjukkan bahwa molekul-molekul pada asam asetat berbentuk rantai yang disatukan oleh ikatan hidrogen. Pada saat asam asetat berada dalam bentuk gas, senyawa ini diketahui terdiri dari dimer siklik yang mengikat dua atom hidrogen. Bentuk dimer ini juga dapat dideteksi hanya ketika dilarutkan oleh pelarut yang tidak memiliki ikatan hidrogen dalam konsentrasi yang kecil. Kemudian untuk kegunaan asam asetat, biasanya digunakan dan diproduksi polimer seperti polietilena tereftalat, selulosa asetat, dan polivinil asetat, maupun berbagai macam serat dan kain. Dan dalam industri makanan, asam asetat dengan kode adiktif makanan E260 digunakan sebagai pengatur keasaman. Dan dalam rumah tangga, asam asetat encer juga sering digunakan sebagai pelunak air. Dan dalam laboratorium kimia, asam asetat juga digunakan sebagai reaksi kimia untuk menghasilkan berbagai senyawa kimia. Sebagian besar, sekitar 40-45% dari asam asetat dunia digunakan sebagai bahan untuk memproduksi monomer vinil asetat. Kemudian dampak asam asetat bagi kesehatan dan keselamatan. Asam asetat pekat bersifat korosif terhadap kulit dan karena itu harus digunakan dengan hati-hati karena dapat menyebabkan luka bakar, kerusakan mata permanen, serta iritasi. Larutan asam asetat dengan konsentrasi lebih dari 25% harus ditangani di sungkup asap atau fume hood. Karena uapnya yang korosif dan berbau menyengat, asam asetat encer seperti pada cuka tidak berbahaya. Namun konsumsi asam asetat yang lebih pekat sangat berbahaya bagi manusia ataupun hewan. Hal itu dapat menyebabkan kerusakan pada sistem pencernaan dan perubahan mematikan pada keasaman darah. Untuk bahan baku dari asam asetat sendiri itu diproduksi secara sintetis maupun secara alami melalui fermentasi bakteri. Namun sekitar 75% asetat yang dibuat untuk digunakan dalam industri kimia diproduksi melalui karbonasi metanol, dan bahan baku yang digunakan untuk membuat asam asetat yaitu berupa karbon monoksida dan metanol, etil asetat dan air, serta metana. Nah, kemudian ada diagram alir pembuatan asam asetat dengan proses Monsanto. Di sini ada sedikit penjelasan mengenai proses Monsanto, yaitu adalah salah satu metode paling efisien untuk memproduksi asam asetat dengan hasil konversi bahan baku yang sangat tinggi, yaitu hampir 100% sehingga hanya sedikit bahan baku yang terbuang. Reaksi utama di sini CH3OH plus CO menjadi CH3COOH. Kembali lagi pada diagram alir pembuatan asam asetat dengan proses Monsanto. Yang pertama, ada persiapan umpan atau feed preparation. Proses dimulai dengan penyediaan bahan baku utama, yaitu metanol atau CH3OH dan karbon monoksida atau CO. Kedua bahan baku ini disimpan dalam tangki penyimpanan khusus. Nah, yang mana pada diagram di sini itu ditandai dengan TK01 dan TK02. Metanol disuplai dalam fase cair dan dari tangki penyimpanan TK01. Sedangkan karbon monoksida disuplai dalam bentuk gas dari tangki TK02 di sini.
Nah, untuk memastikan aliran bahan baku ke sistem proses berlangsung secara lancar, digunakan pompa P01A untuk metanol dan P02AB untuk karbon monoksida. Pompa ini juga memastikan tekanan bahan baku cukup sebelum masuk ke tahap berikutnya. Setelah dipompa keluar dari tangki penyimpanan, metanol dan karbon monoksida diarahkan ke unit pencampur atau mixer yang ditandai di sini tuh M01. Nah, di sini kedua bahan baku dicampurkan dalam perbandingan tertentu sesuai dengan kebutuhan reaksi di reaktor. Langkah ini sangat penting untuk memastikan distribusi yang merata antara metanol dan karbon monoksida sehingga reaksi di tahap berikutnya dapat berlangsung secara efisien. Kemudian pemanasan awal. Campuran bahan baku yang keluar dari mixer M01 tadi ini kemudian diarahkan menuju unit pemanasan awal yang ditandai sebagai E02 dalam diagram di sini. Nah, unit ini bertugas untuk memanaskan campuran bahan baku hingga mencapai suhu operasi yang optimal untuk reaksi karbonilasi di reaktor. Suhu yang dicapai biasanya itu berkisaran antara 150 hingga 200 derajat Celcius karena reaksi karbonilasi membutuhkan suhu tinggi untuk berlangsung secara efektif. Nah, setelah dipanaskan, campuran bahan baku dialirkan ke dalam reaktor utama, sini R01, yang merupakan inti dari proses ini. Di dalam reaktor, metanol bereaksi dengan karbon monoksida yang membentuk asam asetat atau CH3COOH. Reaksi ini berlangsung dalam kondisi tekanan tinggi, yaitu sekitar 30 sampai 60 bar. Dan suhu tingginya itu 150 sampai 200 derajat Celcius. Untuk meningkatkan efisiensi reaksi, digunakan katalis berbasis rodium, seringkali dalam kombinasi dengan iodida sebagai promotor. Reaksi utamanya yaitu CH3OH plus CO menjadi CH3COOH. Selama proses ini, produk cair berupa asam asetat terbentuk bersamaan dengan gas-gas residu yang tidak bereaksi. Setelah keluar dari reaktor, campuran hasil reaksi diarahkan ke unit pemisahan separator yang diberi label V1 di sini. Nah, di unit ini, produk cair atau yang sebagian besar terdiri dari asam asetat dipisahkan dari gas-gas residu seperti karbon monoksida yang tidak bereaksi. Gas residu ini kemudian dikompresi ulang untuk didaur ulang kembali ke dalam reaktor, sehingga mengurangi kebutuhan pasokan karbon monoksida tambahan dan meningkatkan efisiensi proses secara keseluruhan. Kemudian tahap distilasi produk atau product distillation. Produk cair yang telah dipisahkan dari gas residu kemudian diarahkan ke unit distilasi utama, T1 di sini. Nah, di dalam distilasi ini, campuran cair yang terdiri dari asam asetat, air, dan sejumlah kecil produk sampingan dipisahkan. Asam asetat dipisahkan sebagai produk utama, sementara air dan senyawa pengotor lainnya dikeluarkan dari kolom distilasi sebagai residu. Proses ini sangat penting untuk memastikan bahwa asam asetat memiliki tingkat kemurnian yang tinggi. Setelah melalui tahap distilasi tadi, asam asetat dialirkan ke unit pemurnian akhir, ada di E6 dan E7. Nah, unit ini bertugas menghilangkan sisa-sisa pengotor yang mungkin masih terdapat dalam produk. Tahap ini bertujuan untuk meningkatkan kemurnian asam asetat hingga lebih dari 99%, yang merupakan standar kualitas yang diperlukan untuk penggunaan dalam industri kimia. Kemudian penyimpanan dan pengemasan. Asam asetat yang telah dimurnikan dialirkan ke tangki penyimpanan akhir, yaitu TK04 di sini. Nah, tangki ini dirancang untuk menjaga kualitas dan keamanan produk sebelum dikirimkan untuk distribusi atau digunakan lebih lanjut dalam berbagai aplikasi industri, seperti produksi plastik, pelarut, dan aditif makanan. Yang terakhir, pengelolaan produk samping dan limbah. Gas residu yang tidak bereaksi seperti karbon monoksida dikompresi kembali untuk digunakan ulang dalam reaktor. Hal ini mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi bahan baku juga. Nah, sementara itu,
limbah cair dari proses distilasi ini dan pemurnian diproses lebih lanjut di unit pengelolaan limbah untuk memastikan bahwa limbah tersebut memenuhi standar lingkungan sebelum nantinya dibuang. Selanjutnya adalah proses. Yang pertama ada reaktor, yaitu tempat berlangsungnya reaksi kimia antara bahan baku seperti metanol dan karbon monoksida dalam proses karbonilasi. Yang kedua ada kolom distilasi, yang digunakan untuk memisahkan produk asam asetat dari campuran reaksi. Yang ketiga ada dekanter, yang digunakan untuk memisahkan produk akhir dari campuran reaksi dan menghilangkan sisa-sisa katalis. Yang keempat ada pompa, untuk mengalirkan bahan baku ke dalam reaktor dan mengeluarkan produk dari reaktor ke unit pemisahan berikutnya. Selanjutnya ada sistem kontrol otomatis. Kegunaannya itu untuk mengawasi dan mengendalikan parameter proses seperti suhu, tekanan, dan aliran. Yang terakhir ada unit pemurnian, yang digunakan untuk memproses produk akhir untuk mencapai tingkat kemurnian yang diinginkan. Selanjutnya ada perusahaan yang produksi asam asetat. Yang pertama ada PT Indo Acidatama yang berlokasi di Jakarta, yang didirikan pada tahun 1928, yang berkapasitas produksi sekitar 36.600 ton per tahun. PT Indo Acidatama adalah satu-satunya produsen asam asetat di Indonesia. Selanjutnya ada Lotte Inos Chemical yang didirikan pada tahun 1989 melalui kerjasama dengan British Petroleum di Britania Raya UK dan telah menjadi pelopor dalam pengembangan dan sejarah industri kimia Korea. Lotte Inos Chemical ini satu-satunya perusahaan di Korea yang memproduksi asam asetat dan asetat vinil. Selanjutnya ada Celanese Corporation dan Samsung BP Chemical. Mereka memproduksi banyak bahan baku kimia. Salah satunya adalah asam asetat. Thank you. Do you have any question?